Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma. Saya mahasiswi dari Universitas Halooleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM A1Q1200037. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul observasi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja pada materi saya. Yang pertama, tentang pengertian observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi di sini digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, 1. Observasi partisipasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Yang kedua, observasi sistematis merupakan kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam observasi. Yang ketiga, observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek tertentu. Ketiga, kelebihan observasi. Yang pertama, dengan observasi, data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dari objek dicatat dengan segera dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. Yang kedua, data dapat diperoleh dari subjek baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket ataupun wawancara. Yang keempat, memungkinkan pencatatan serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh pengamat atau alat lainnya. Keempat, kelemahan observasi. Yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Kedua, observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu tidak dapat dilakukan secara langsung. Ketiga, ada beberapa kegiatan yang datanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. Keempat, jika objek observasi menyadari dirinya sedang diamati, dia cenderung untuk berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan si pengamat. Kelima, jika terjadi peristiwa tidak terduga seperti hujan, kebakaran, dan bencana alam, pelaksanaan tugas pengamat dapat terganggu atau bahkan berhenti. Kemudian, cara mengatasi kelemahan dalam observasi yaitu 1. Data-data yang belum terungkap bisa kita resum guna menambah kelengkapan data yang akan kita gunakan. Setelah data-data yang tersum tersebut sudah selesai, kita bisa meminta bantuan misalnya dari keluarga, teman-temannya, sahabat dekatnya. Yang kedua, sebagai seorang peneliti harus benar-benar bisa menjaga kerahasiaan dirinya. Ini dimungkinkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya jika identitas observer terbongkar maka pihak yang diteliti merasa tidak nyaman dan akan menghindar dari penelitian yang dilakukan observer dan yang nantinya akan menghambat proses observasi. Nah, syarat-syarat observer yang baik yaitu yang pertama, 1. Memiliki alat indera yang baik. Yang kedua, adanya minat dan kesediaan melakukan observasi. Yang ketiga, mengerti latar belakang tentang materi yang akan diobservasi. Yang keempat, mampu memahami kode-kode atau tanda-tanda melakukan tingkah laku untuk membedakan tingkah laku yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, membagi perhatian dan memusatkan perhatian. Yang keenam, dapat melihat hal-hal yang detail. Ketujuh, dapat mereaksi dengan cepat dengan menerangkan contoh-contoh tingkah laku secara verbal ataupun nonverbal. Yang kedelapan, menjaga hubungan antara observer dan observer. Dan yang kesembilan, observer sebaiknya bersikap netral dan bebas prasangkirta, tidak cepat mengambil keputusan. Itulah tadi materi tentang observasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.